Gimana semuanya? Mari kita mulai ya, teman-teman. Mulai ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Antin Latifah MAG selaku narasumber webinar kesetaraan gender, yang terhormat Bapak Winarto MSI selaku dosen pembimbing lapangan kelompok 93, dan yang berbahagia semua peserta webinar kesetaraan gender. Puji syukur kehadirat Allah yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan webinar dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, saya sebagai host pada acara pada pagi hari ini akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga pemaparan materi, dan acara yang keempat penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka webinar pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, sambutan oleh Bapak Winarto MSI selaku dosen pembimbing lapangan kelompok 93. Kepada Bapak Winarto dipersilakan. Monggo Bapak Winarto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati narasumber webinar kesetaraan gender pada pagi hari ini, beliau Ibu Antin Latifah MAG, dosen Fakultas Syariah dan Hukum Unwali Songo Semarang. Selamat datang Ibu Latifah. Datang Pak Juga Win. tidak lupa. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir di acara webinar ini. Sami-sami. Juga yang saya banggakan teman-teman kelompok 93 KKN ke-77 Semarang. Saya ucapkan dan anggota tim yang baik, mudah-mudahan nanti bisa selesai sampai akhir acara. Juga tidak lupa juga pada para peserta seminar kesetaraan gender yang mengangkat tema kesetaraan gender di lingkungan masyarakat. Tema ini sangat update sekali, yang menyambut untuk mematangkan berbagai macam yang selama ini sudah diperjuangkan oleh
para aktivis perempuan ya, termasuk mungkin Bu Latifah yang ikut andil dalam berbagai macam forum untuk menyuarakan kesetaraan gender di berbagai macam forum. Nah, ini generasi muda barangkali belum begitu banyak mendengar, kecuali kalau yang sudah KKN ini saya kira sudah semester itu sudah mendapatkan banyak. Saat ini sudah semakin berkembang ya, karena kalau tidak salah informasi perempuan itu di UIN Wali Songo itu jumlahnya ya, itu lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Dan ini mengisi sudah banyak dari kalangan perempuan, berbagai macam bidang publik, apa itu pos-pos yang mempunyai apalagi apa itu teknologi juga sangat cepat. Juga kalau tidak apa itu salah informasi, alumni ataupun lulusan terbaik itu juga justru malah dari kalangan perempuan. Nah, ini merupakan potensi yang sangat besar untuk menjadikan ya, perempuan itu ya setara terhadap laki-laki. Oleh karena itu kita panitia menghadirkan Ibu Antin Latifah yang merupakan juga salah satu aktivis kesetaraan gender yang mungkin dalam berbagai macam aspek, terutama dalam aspek syariat dan hukumnya seperti apa. Oleh karena itu, mudah-mudahan acara ini juga berjalan dengan baik. Saya kira ini sambutan dari saya memberikan apresiasi sekali lagi kepada teman-teman Maaf, Bapak putus-putus. Saya kira Maaf. karena saya berada di dalam kamar. Iki tambah mandek kok. Cek Bapak Winarto.
Baik, karena Bapak Winarto terkendala teknis, mari kita lanjutkan memasuki acara yang ketiga, yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, pemaparan kesetaraan gender di lingkungan masyarakat yang akan dipandu oleh moderator kita, Lista Sari Nur Aprilia, kepadanya dipersilahkan. Terima kasih Mbak Iim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah, dan tetap bahagia. Amin. Kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dalam webinar kesetaraan gender dengan tema kesetaraan gender di lingkungan masyarakat. Nah, sebelum itu, kita pasti udah pernah kenal ya, pernah dengar tentang isu kesetaraan gender di lingkungan masyarakat. Banyak sekali nih contoh-contoh yang bisa kita jadikan kesetaraan gender itu, misalnya kebebasan laki-laki atau perempuan mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya atau sebebas-bebasnya itu kan di lingkungan masyarakat masih minim sekali ya. Kayak misalnya contoh, buat apa sih perempuan itu sekolah tinggi-tinggi, nanti juga pada akhirnya jadi ibu rumah tangga. Ada lagi yang bilang kalau misalkan perempuan itu kerjanya cuma di dapur kok, kayak gitu. Jadinya nggak usah sekolah tinggi-tinggi lah, kayak gitu. Nah, maka dari itu, mari kita bahas bersama-sama mengenai kesetaraan gender di lingkungan masyarakat dengan narasumber yang luar biasa. Beliau lahir di Brebes 7 November 1975. Alamat rumah beliau di Banjaran, RT 4, RW 20, Beringin Ngalian, Semarang. Kemudian bagi yang mau menghubungi beliau, ada emailnya ini, antin_latifah@walisongo.ac.id, nomor HP 087735155355. Sebelumnya, pendidikan beliau yang pertama, S1 Fakultas Syariah, Stein Surakarta Prodi Peradilan Agama, S2 Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang Konsentrasi Hukum Islam, S3 Islamic Studies UIN Walisongo Semarang on Proses. Selain itu, beliau juga menjadi Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu LPM UIN Walisongo Semarang tahun 2018 sampai 2023, Ketua Jurusan Ahwal Asyahsiah atau Hukum Keluarga tahun 2015 sampai 2019, Ketua Jurusan Ahwal Asyahsiah tahun 2015, maksudnya tahun 2011 sampai 2015, Sekretaris Jurusan Ahwal Asyahsiah tahun 2007 sampai 2011, dan Editor-in-Chief Jurnal Al-Ahkam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Selain itu, beliau menjadi Direktur Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam UIN Walisongo Semarang tahun 2015 sampai 2017, Pengurus Pusat Studi Gender dan Anak UIN Walisongo Semarang, Pengurus Wilayah Ma'arif NU Jawa Tengah tahun 2013 sampai 2018, dan Pengurus Fatayat NU Jawa Tengah tahun 2007 sampai 2012. Mari kita sambut beliau, Ibu Antin Latifah, MAG. Halo Ibu, selamat pagi. Ya, selamat pagi teman-teman sekalian. Alhamdulillah baik semuanya. Semoga sehat-sehat ya. Ini di mana aja ini yang KKN sekarang? Di rumah saja, Bu. Oh, di rumah. Tapi ya. kebetulan ini lagi bareng-bareng karena ada acara kelompok juga. Oh, begitu. Oke, ya. Semoga sukses semua acaranya ya. Monggo bisa dimulai untuk pemaparan materinya, Ibu. Iya, iya.
Ibu share screen bisa? Bisa? Ya, tadi kok Ibu mau share screen belum bisa. Oh, ini emang mireng apa biasa? Butuhnya aku geser. Mohon Bu, Sudah bisa? dicoba dulu. Oke, aku geser. Aku geser. Oke, sekarang udah bisa. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang berbahagia, yang Ibu banggakan, ya. Kemudian tadi ada pembimbing ya, pembimbing Pak siapa pembimbing? Bapak Winarto, Bu. Pak Win, terima kasih sudah membimbing ini anak-anak kita semua, tidak melahirkan tapi punya anak udah gede-gede ya. Yang kita sama-sama harus membersamai mereka ya, menjadi apa ya, ya mau pembimbing, mau teman gitu. Semoga selalu bisa membersamai anak-anak di UIN gitu ya, dan semoga ke depan bisa menjadi manusia yang bermanfaat dan bermartabat. Oke, teman-teman sekalian, share screen Ibu sudah kelihatan belum? Sampun, Bu. Ya, Ibu mulai dari yang pertama ya, teman-teman. Ya, monggo, Bu. Kemarin teman-teman dari KKN itu minta ke Ibu tentang kesetaraan gender di masyarakat, intinya begitu ya. Cuman itu kan sangat luas. Masyarakat itu masyarakat dunia, masyarakat desa, masyarakat banyak. Sehingga kemudian Ibu membatasinya pada masyarakat di Indonesia. Karena ini kalau kita menyempitkan di ruang kampus nanti menjadi terlalu sempit gitu ya. Sehingga Ibu melihat bagaimana kesetaraan gender yang ada di masyarakat Indonesia secara umum, dan kemudian kita posisinya di mana sekarang. Nah, itu nanti yang lebih penting. Setelah kita tahu posisi, nanti kita akan bisa melakukan apa yang harus kita lakukan sekarang, kan begitu. Nah, teman-teman, tentu KKN karena bagian dari pengabdian masyarakat, maka poin penting, satu permasalahan penting yang harus kita lakukan itu adalah bagaimana kita pertama memposisikan diri kita sendiri setara, gitu ya, setara secara sosial, setara secara pengetahuan, setara di lingkungan politik, sehingga kita itu menjadi subjek. Itu pertama yang paling penting. Maka Ibu kira permasalahan yang akan kita bahas itu adalah sesuatu yang sangat penting, bukan hanya sebagai pengetahuan, tetapi harus kita camkan itu sebagai sebuah nilai yang harus kita share ya bersama-sama kepada masyarakat, agar yang pintar bukan hanya teman-teman sendiri. Dari Ini Ibu tadi ya? terkendala, enggak dari kita. Oh, Terkendala gitu. teknis, Bu. Jadinya Oke. ini nanti Ibu mengulangi lagi, nggak apa-apa, Ibu? Iya, iya. Berarti Ibu share screen lagi? Iya. Tadi sampai mana ya Ibu sudah ini? Sampai pembatasan masalah yang ada di kesetaraan gender di masyarakat Indonesia. Oke, tadi yang kedengaran sudah sampai ada beberapa poin ini belum? Belum. Belum ada. Belum ya? Masih awal. Oh, masih awal banget. Oke. Iya. Ya, tadi Ibu matikan WA itu Ibu kira apa namanya dari mahasiswa mau bimbingan. Oke, terima kasih teman-teman sudah bisa bergabung kembali. Ya, biasa kendala teknis di mana-mana. Oke, Ibu jelaskan kembali ya teman-teman dari awal.
Jadi Ibu menganggap penting apa yang kita bicarakan itu karena pertama ketika berbicara tentang bagaimana sih gender di masyarakat itu kan sebenarnya bagaimana berbicara tentang laki-laki dan perempuan ya pada masyarakat, dan Ibu batasi hanya di Indonesia karena problem yang akan kita lihat bagaimana realitas kesetaraan yang ada di masyarakat itu dalam lingkup yang ada di Indonesia. Jadi Ibu tadi menyitir dan Ibu sudah jelaskan, Sri Mulyani itu bilang bahwa pemberdayaan perempuan itu sangat penting di bidang ekonomi. Artinya apa? Kalau perempuan itu tidak ikut berperan di bidang ekonomi, maka akan ada kerugian-kerugian. Sebuah negara itu akan kolaps ketika ekonomi hanya dipegang oleh laki-laki, gitu ya. Kita bayangkan pundi-pundi ekonomi kalau laki-laki tidak bisa bekerja, terus ke perempuan juga tidak bekerja, itu apa yang akan terjadi? Kemudian juga Ibu mengutip dari McKinsey, dia juga menjelaskan ya, kalau perempuan itu tidak berperan di bidang ekonomi, maka tidak akan ada kesetaraan gender di bidang ekonomi dan kemudian akan rugi sebuah negara itu kurang lebih sekitar 20 triliun dolar Amerika Serikat. Itu artinya apa? Ekonomi sebuah negara itu akan runtuh manakala yang berperan cuma hanya laki-laki. Makanya berperan di bidang apapun itu juga harus laki-laki dan perempuan. Begitupun politik, teman-teman. Ketika di bidang politik yang berperan cuman hanya laki-laki, ya kita bayangkan misalnya, karena sebenarnya peran laki-laki di bidang politik itu kan sukses dan tidaknya juga ada perempuan. Ketika yang utama memainkan peran di bidang politik laki-laki, maka ada perempuan-perempuan di sampingnya. Ketika yang berperan di bidang politik itu adalah perempuan, maka ada laki-laki di sampingnya, gitu kan? Jadi suami membersamainya, ketika perempuan yang berperan, maka laki-laki yang membersamainya, ketika laki-laki yang berperan, maka ada perempuan atau istri yang membersamainya dan keluarga. Artinya apa? Sebuah peran publik itu tidak bisa dilakukan hanya oleh satu jenis kelamin. Begitupun di bidang agama, di bidang pendidikan. Kita bayangkan kalau agama ini hanya dipegang oleh laki-laki saja, ya maka bagaimana ketahanan keluarga itu tidak akan dapat tercapai. Bagaimana misalnya kalau pendidikan hanya dipegang oleh guru-guru laki-laki saja, gitu ya, maka tidak akan tercapai pendidikan yang ideal, pendidikan yang sesuai dengan tujuan-tujuan agama. Artinya di segala lini perempuan dan laki-laki itu sebenarnya harus berperan bersama-sama. Maka ketika tantangan di dunia itu semacam itu, maka yang harus kita lihat itu adalah bagaimana sekarang agar terjadi kesetaraan. Itu yang pertama. Setara itu perlu difahami, setara itu tidak mesti sama. Ya, tetapi setara itu adalah pertama bisa berarti sama, yang kedua bisa berarti proporsional. Sesuai dengan kebutuhan, tetapi yang ditimbulkan itu baik dia sama ataupun proporsional adalah keadilan. Jadi itu batasan setara itu adalah bukan hanya sama, batasan setara itu bisa sama dan bisa proporsional, tetapi baik itu sama ataupun proporsional, maka akibatnya adalah adanya keadilan. Ya. Jadi teman-teman, kalau mau mengukur bagaimana sebenarnya di bidang ekonomi, bagaimana sebenarnya di bidang politik, bagaimana sebenarnya di bidang agama, bagaimana di bidang sosial, maka tidak bisa lepas kemajuan sebuah masyarakat, kemajuan negara Indonesia, kemajuan dimanapun, itu baru bisa tercapai kalau kedua-duanya baik laki-laki maupun perempuan itu bersama-sama berperan memajukan negara Indonesia, memajukan masyarakat, memajukan keluarga. Coba kita bayangkan ya, kalau di Indonesia atau di dalam sebuah keluarga itu yang ada misalnya saja cuman yang berperan cuman laki-lakinya doang. Ya. Kemudian laki-laki belum terbiasa masak, maka tidak akan harmonis sebuah keluarga. Artinya apa? Perlu partisipasi dari semua pihak. Yang selanjutnya, kesetaraan gender dalam masyarakat itu terus apa sih maknanya gitu ya?
Kesetaraan gender dalam masyarakat itu maknanya ada kondisi di mana laki-laki dan perempuan itu sama-sama menikmati statusnya, sama-sama berperannya, sama-sama kedudukannya. Jadi kalau dia itu sama-sama memiliki kedudukan, bukan berarti kedudukannya sama. Dalam arti sama persis itu tadi ya, kedudukannya setara. Ya. Jadi sama-sama memiliki kedudukan yang setara, sama-sama memiliki peran yang setara, sama-sama memiliki kontrol, sama-sama memiliki atau mendapatkan manfaat. Itu namanya dikatakan sebagai setara. Tidak ada perbedaan akses. Kalau laki-laki KKN, ya perempuan KKN gitu ya, KKN di masyarakat. Kalau laki-laki bisa mengambil peran sebagai guru, perempuan juga bisa mengambil peran sebagai guru. Perempuan di politik, laki-laki di politik, atau perempuan di rumah, laki-laki juga harus bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Jadi permasalahannya itu adalah cuma tinggal pembagian perannya yang proporsional yang menimbulkan kemaslahatan dan keadilan itu bagaimana. Apa sih kesetaraan gender? Yang pertama bisa dikatakan bahwa kesetaraan gender itu adalah tidak adanya pembatasan, tidak adanya pengucilan, tidak adanya diskriminasi. Jadi kalau masih ada diskriminasi berarti masih tidak adil gender. Kalau masih adanya stereotip, teman-teman masih suka mengolok-olok perempuan, masih suka membuli, itu berarti tidak sensitif gender. Kalau perempuan membuli laki-laki, itu pun berarti masih tidak berkeadilan gender. Jadi kalau perempuan misalnya diskriminasi, berarti dia juga tidak adil gender. Jadi kalau ada keluarga, kalau ada masyarakat masih melakukan diskriminasi, masih melakukan stereotip, masih melakukan peminggiran, maka berarti di sana tidak ada kesetaraan gender. Jelas kalau tidak ada kesetaraan gender berarti relasi sosialnya itu ya tidak maslahah. Ya, karena apa? Karena terjadi penzoliman. Gitu kan? Oke. Yang selanjutnya teman-teman, bentuk kesetaraan gender itu terus apa gitu ya? Bentuk kesetaraan gender itu yang pertama tidak ada subordinasi. Kalau sub itu maknanya dia bukan pokok. Dia menjadi warga negara kelas 2. Jadi, kalau di masyarakat masih ada subordinasi, berarti masih ada ketidakadilan. Karena ketidakadilan itu maknanya tidak ada subordinasi, baik di dunia politik, sosial, budaya, ekonomi, maupun agama. Ya, ini Ibu kurang agama. Oke. Bagaimana kalau masih ada subordinasi? Ya berarti masih tidak adil gender. Yang kedua itu tidak adanya stereotip. Stereotip itu artinya apa ya? Jadi pelabelan atau stigma negatif. Perempuan itu misalnya sangat lemah, atau perempuan itu tidak pantas jadi pemimpin, atau perempuan itu pelakor, atau perempuan itu misalnya apa yang suka mengganggu dan lain sebagainya. Jadi kalau masih ada kalimat-kalimat semacam itu berarti masih ada stereotip. Kalau masih ada stereotip berarti belum adil gender. Yang ketiga, seandainya ada beban ganda, maka harus dilihat proses dan hasilnya apakah disepakati bersama dan apakah menimbulkan kemaslahatan untuk bersama. Artinya kalau ada peran ganda, double burden, triple burden yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, dan itu bukan dihasilkan oleh kesepakatan bersama, dan akibatnya itu masih menimbulkan kezoliman kepada salah satu pihak, berarti masih belum berkeadilan gender. Gitu ya. Yang keempat, kalau ada marginalisasi, ada peminggiran, ya. Ada TKW yang dia itu, atau ada misalnya buruh-buruh perempuan yang dia tidak memegang peranan penting, yang dia masih didominasi misalnya perannya oleh laki-laki, berarti ada marginalisasi atau peminggiran. Ya, upah-upah kerja perempuan tidak sama dengan laki-laki, berarti masih ada marginalisasi. Atau ada kekerasan. Kalau masih ada kekerasan,
ya, baik itu di rumah ataupun di lingkungan publik, berarti masih belum adil gender. Masih belum adanya kesetaraan gender. Ya. Kita lihat bagaimana sih kondisi di Indonesia. Bagaimana kondisi di Indonesia? Oh, ternyata masih ada ketimpangan peran. Coba di Indonesia teman-teman masih suka dengar, alah perempuan kuliah ngapain tinggi-tinggi. Tadi katanya begitu ya, kata yang mengantarkan. Ngapain katanya kuliah tinggi-tinggi, nanti toh ke dapur juga. Nah ini berarti masih ada ketimpangan. Ternyata masih ada stereotip loh. Di dunia kuliah ternyata masih ada yang begitu. Ya, atau kita misalnya di rumah ibunya masih bilang atau ayahnya masih bilang udah Lando enggak usah kuliah tinggi-tinggi wong nanti juga jadinya ibu rumah tangga. Loh memangnya kalau ibu rumah tangga cerdas nggak boleh? Gitu kan? Coba kalau semua perempuan-perempuannya kuliah gitu ya dan laki-lakinya itu mengimbangi, artinya bisa menyelaraskan perannya di rumah, tentu nanti keluarganya, anak-anaknya akan lebih cerdas. Gitu kan? Tinimbang misalnya perempuan-perempuannya itu tidak kuliah. Artinya, ya bukan berarti kalau dia itu kuliah, maka kemudian dia tidak boleh memasak. Semuanya harus bisa dikerjakan. Begitupun laki-laki, ketika dia kuliah bukan berarti dia itu tidak bisa melakukan peran-peran domestik. Jadi kalau laki-laki itu dia ikhlas melakukan perannya di rumah, itu tidak menjadi masalah sama sekali. Sekarang banyak chef laki-laki dan terkenal gitu ya. Ada chef Juna, ada chef siapa aja itu. Yang perempuan ada chef siapa Renata dan lain sebagainya. Artinya itu adalah dunia-dunia gender. Dunia-dunia sosial yang bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Maka tidak seyogianya kemudian ada ketimpangan peran. Gitu ya. Nah di Indonesia juga masih banyak stereotip tadi yang Ibu bilang ya. Ini sedang musim misalnya kata-kata pelakor itu kenapa sering ditujukan kepada perempuan. Padahal begitu banyak juga misalnya laki-laki yang juga suka mengganggu. Bahkan mungkin lebih banyak secara persentase. Tetapi stereotipnya masih lebih banyak kepada perempuan. Artinya di masyarakat, kondisi masyarakat kita itu masih semacam itu gambarannya. Ya, yang masih banyak adanya ketidakadilan gender, adanya ketidaksetaraan itu masih menimpa kebanyakan kepada perempuan. Oke, kondisi di Indonesia juga peran publik dan peran domestik itu masih belum proporsional ya teman-teman. Masih belum proporsional. Jadi peran publik seolah peran laki-laki, peran domestik seolah perempuan. Nah ini artinya kalau ada yang pemahamannya semacam itu, berarti dia pemahamannya itu belum sensitif gender, ya, belum berkeadilan gender. Apa yang dilakukannya belum berkeadilan gender, pemahamannya itu pemahaman yang tidak sensitif gender, gitu ya. Kemudian masih banyak marginalisasi dan masih banyak kekerasan di masyarakat. Kita lihat gap yang terjadi di masyarakat ya teman-teman. Yang mengakses modal di bidang ekonomi itu masih banyak perempuan atau masih banyak laki-laki? Yang menjadi pimpinan perusahaan masih banyak perempuan atau masih banyak laki-laki? Ibu nanya nih. Laki-laki, Bu. Laki-laki. Masih banyak laki-laki. Laki-laki, Iya. Bu. Oke, di dunia politik coba, yang dominan laki-laki apa perempuan, teman-teman? Laki-laki juga, Bu. Masih laki-laki. Bahkan misalnya bagaimana peraturan ya yang peraturan afirmatif perempuan di dunia politik itu masih 30%. Dan itu pun afirmatif loh teman-teman. Belum tentu misalnya partai politik itu terus kemudian memenuhi 30% kuota perempuan. Apalagi melebihi dari 30%. Gitu ya. Itu afirmatif. Kemudian pimpinan publik ya, pimpinan publik yang menjadi pemimpin-pemimpin di pondok pesantren, banyak laki-laki, banyak perempuan. Laki-laki, Bu. Kepala sekolah, rektor, masih banyak laki-laki, masih banyak perempuan. Laki-laki juga, Laki-laki, Bu. Bu. Itu artinya ya kita bisa menilai sendiri bagaimana yang terjadi di masyarakat. Lembaga keagamaan ya masih banyak juga laki-laki. Kemudian nih,
di dunia keluarga. Kalau kita pegang aset dan yang kerja itu ada laki-laki, maka biasanya aset di rumah itu diatasnamakan siapa? Kebanyakan masih laki-laki. Kecuali perempuannya itu sudah bisa bergaining. Mas, tanahnya ya jangan dinamain kamu doang dong, dinamain kita berdua gitu. Jadi di surat tanah sertifikat namanya berdua, ya misalnya siapa dan siapa, suami dan istrinya. Tetapi kalau perempuannya tidak melek hukum, ya wis lah Mas, terserah kendaraannya nih atas nama siapa, ya udah terserah lah Mas, kamu aja nggak apa-apa. Lo perempuannya begitu, artinya apa? Ya, artinya bahwa tadi aset-aset itu masih banyak diatasnamakan laki-laki, kecuali perempuannya itu sudah dia tahu, dia berpengetahuan dan dia kemudian bergaining. Kenapa Ibu mempermasalahkan ini? Lah karena nanti kalau ada ini tidak kita harapkan. Kalau kemudian bercerai, maka yang menjadi masalah si perempuan ini sulit karena dia tidak pegang aset, berarti tidak punya nilai tawar untuk menjual aset dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian perempuan banyak bekerja di sektor informal. Ketika perempuan di pabrik misalnya, posisi manajer, posisi top manajer itu dipegang kebanyakan masih oleh laki-laki. Perempuan sekarang sudah banyak yang kuliah S1, tetapi ketika menjadi kepala sekolah, ketika menjadi kepala ya di dunia publik, maka masih kebanyakan perempuan. Sekarang perempuan yang S1 sudah hampir rata-rata sama dengan laki-laki. Tetapi ketika mereka sudah berperan di masyarakat, ya masih kebanyakan laki-laki. Ya. Kemudian banyak perempuan dengan kemampuan yang sama, tetapi gaji dia itu lebih sedikit, misalnya di perusahaan dan lain sebagainya. Jadi ini adalah gap yang terjadi di masyarakat, ya semacam itu ya, masih gambarannya semacam itu. Mengapa semacam itu teman-teman? Mengapa masih ada gap? Jadi kalau ini kita melihat ya kita masih bisa melihat bagaimana peran-peran yang ada di masyarakat masih ada gap antara laki-laki dan perempuan. Kita mungkin menggunakan analisis gap ya. Gap itu gender analysis pathway itu juga bisa, atau kita menggunakan SWOT juga bisa. Kalau kita mau menganalisis bagaimana realitas laki-laki dan perempuan berpartisipasi di dunia publik gitu ya. Mengapa ada ketidakadilan, teman-teman? Yang pertama itu karena tadi ada perbedaan peran, atau karena ada stereotip tadi. Ya, belum apa-apa perempuan udah dibilang nggak usah kuliah tinggi-tinggi. Belum apa-apa perempuan udah dibilang ya udah ya, bahkan di dunia sekolah loh teman-teman. Di dunia sekolah itu pemahaman agamanya misalnya juga masih bias. Tuh ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dijadikan sebagai tameng untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat atau kepada anak didik bahwa yang harus jadi pemimpin, yang harus jadi pemimpin itu adalah laki-laki misalnya. Padahal ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu tidak berhenti sampai di situ, tetapi bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kalaupun kepemimpinan domestik itu dipimpin oleh laki-laki, tetapi kepemimpinannya itu adalah karena si laki-laki memegang tanggung jawab yang sangat besar, dia memiliki keutamaan fisik yang bisa melindungi seluruh keluarganya. Itu kalau Sahrul begitu. Sehingga dia bilang, Sahrul itu bilang, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd ay al-qiwamah al-fiziyaiyah. Kekuatan fisik seorang laki-laki itu sangat menentukan dia menjadi pemimpin yang bisa melindungi keluarganya. Ketika keluarganya misalnya zaman dulu ada peperangan, maka yang menjadi pelindung di dalam keluarga itu adalah laki-laki. Makanya perempuan itu di dalam beberapa kebiasaan orang Arab itu ya dia boleh tidak ikut berperang, dan anak-anak kan begitu. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, karena keutamaan di dalam keluarga itu ya si laki-laki itu tadi memegang kendali ekonomi, dia yang harus memenuhi semua kebutuhan. Makanya kalau Sahrul bilang ketika laki-laki tidak melakukan peran ekonomi dan peran-peran melindungi keluarga, maka sebenarnya dia itu tidak pantas dicap sebagai laki-laki atau kepala keluarga, maaf. Kepala keluarga. Jadi kepala keluarga itu
dikatakan kepala atau pimpinan itu kalau dia memegang peran. Maka kalau dia tidak berperan, maka berarti dia tidak pantas disebut sebagai kepala. Itu kalau menurut Syahrul, bukan ini ya, tetapi Ibu kira ya bisa aja kita memiliki pemahaman yang semacam itu. Yang selanjutnya itu adalah karena ada kekuasaan, ya, laki-laki atas perempuan. Coba teman-teman, di dalam keluarga kita, kalau laki-laki kita itu tidak sensitif gender, tidak adil gender, maka biasanya istri itu dijadikan sebagai anak buah. Ya, anak buahnya itu adalah istri sama anak-anak. Maka anak buah itu harus nurut sama kepala. Kan begitu. Karena apa? Itu kalau tidak adil gender. Jadi keluarga yang tidak adil gender itu, siapa yang pegang kendali ekonomi, biasanya dia yang memegang kekuasaan. Jadi kalau di dalam keluarga laki-lakinya nggak bekerja, kemudian si perempuannya yang bekerja, dan si perempuannya itu tidak sadar ya bahwa perlu ada kemaslahatan, relasi yang maslahah di dalam sebuah keluarga, maka perempuan ini bisa mengatur-ngatur suaminya. Begitupun suami, sama ini. Ketika kendali ekonomi dipegang oleh suami, yang bekerja itu adalah suami, kemudian suaminya itu tidak menganut faham bahwa relasi di dalam keluarga itu adalah relasi yang harus dibangun bersama, sehingga tidak ada keadilan di dalam keluarga, maka suami seenaknya sendiri akan berkuasa di dalam sebuah keluarga. Ya, jadi yang terjadi itu bukan relasi yang maslahat, tetapi yang terjadi itu adalah relasi kekuasaan. Ya, dan kebanyakan kekuasaan itu adalah kekuasaan laki-laki atas perempuan. Itu kalau di masyarakat. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada kekuasaan perempuan terhadap laki-laki di dunia-dunia lain, gitu ya. Misalnya ya mungkin di dunia di mana laki-laki tidak memegang kendali ekonomi itu tadi, yang Ibu bilang laki-lakinya nggak bekerja. Yang selanjutnya itu ada ketidaksadaran, ya, baik itu laki-laki ataupun perempuan, bahwa dia itu adalah sebagai khalifah fil ardi. Kalau dia itu sadar bahwa manusia laki-laki dan perempuan itu harus melakukan hal-hal yang baik, harus menjadi mukminat, harus menjadi mukmin, harus menjadi muslimat, harus menjadi muslim, harus menjadi apa ya? Ya mujtahidin, mujtahidat, harus menjadi khosyiin, khosyiat. Dia tidak sadar itu, maka dia tidak bisa memanage dirinya itu untuk menjadi orang yang berkualitas, gitu ya. Orang yang berkualitas itu adalah ya orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, keluarganya, bahkan yang utama itu adalah kepada dirinya sendiri. Jadi gitu ya. Oke teman-teman, yang selanjutnya yang ingin Ibu jelaskan itu apa sih akibatnya kalau adanya ketidakadilan gender di masyarakat? Ya tadi, adanya pemiskinan, ya. Keluarga kalau salah satu pihaknya itu tidak bekerja, tidak mau diajak kerjasama, maka keluarganya akan miskin. Kalau di dalam keluarga suaminya tidak mau bekerja, maka keluarganya akan miskin. Kalau di dalam keluarga yang bekerja cuma hanya laki-laki, si perempuannya nggak mau bekerja, itu pun akan miskin. Jadi perempuan bekerja itu tidak harus ke dunia publik ya teman-teman. Di rumah itu perempuan bekerja. Ya. Memasak kalau teman-teman nyewa koki berapa? Nyewa tukang cuci berapa coba ke laundry? Ya. Ngurus anak berapa? Ngasih ASI berapa? Itu kalau dibayar, bayaran istri itu bisa sama dengan bayaran laki-laki yang kerja di dunia publik, bahkan bisa lebih. Jadi kerja itu maknanya itu adalah baik di dunia publik maupun di dunia domestik sama-sama dimaknai kerja. Karena kerja itu tidak hanya dihargai oleh benefit, keuntungan di bidang ekonomi, tetapi keuntungan-keuntungan yang lain di bidang kepuasan, di bidang ketentraman keluarga, itu namanya benefit. Jadi benefit itu not only economic, ya, bukan hanya yang sifatnya uang. Benefit itu sifatnya adalah keharmonisan keluarga, keutuhan keluarga, kemudian apa tadi, kepuasan keluarga, ketenangan keluarga, itu benefit. Jadi bukan berarti kalau perempuan di rumah dikatakan dia tidak bekerja, gitu kan?
Artinya apa? Kemiskinan keluarga itu faktornya kalau laki-laki dan perempuan sama-sama tidak mau bekerja sama. Ya, coba kita bayangkan kalau laki-laki kerja di luar, dia dapat uang sebulan misalnya gajinya 5 juta nih. Si perempuan di rumah nggak mau masak, tidak mau nyapu, kemudian dia harus nyewa pembantu, dia harus nyewa tukang masak, dia harus nyewa baby sister dan lain sebagainya gitu ya. Tentu keuangannya habis untuk bayar orang luar semua. Artinya akan ada pemiskinan di dalam sebuah keluarga. Kalau keluarga yang bekerja cuma hanya perempuan, ya, apalagi kalau misalnya dia kerjanya di domestik aja, mungkin dia sedikit-sedikit, misalnya sekarang itu sudah ada bisnis online, dia jualan online. Si laki-lakinya hanya berpangku tangan, hanya tidur, kemudian main sama teman-temannya, kira-kira keluarganya miskin atau tidak? Tentu akan miskin. Artinya apa? Kemiskinan keluarga itu akan diakibatkan, akan muncul manakala tidak adil nih perannya. Maka perannya harus bareng-bareng sama-sama, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Ya. Jadi sekali lagi kalau ada ketidakadilan, maka keluarganya akan miskin. Karena masing-masing tidak mau berperan secara proporsional dan tidak mau berperan yang menimbulkan kemaslahatan. Sekali lagi bahwa peran itu akibatnya bukan hanya uang, tetapi bisa berupa benefit yang lain, baik itu kesejahteraan, baik itu rasa nyaman di keluarga, baik itu tadi misalnya keutuhan keluarga, keharmonisan, itu adalah benefit semuanya. Jadi jangan dikira kalau perempuan di rumah itu tidak dianggap bekerja. Semuanya dianggap bekerja kalau dia itu melakukan peran-peran positif. Yang kedua, kalau tidak adil gender itu maka konsep diri kita itu lemah. Perempuan kalau tidak mau belajar, konsep dirinya lemah. Laki-laki yang tidak mau belajar maka dia akan tertinggal ya oleh dunia yang terus maju gitu ya. Kita ajarkan sama anak-anak kita untuk belajar. Ya, kita ajarkan kemajuan digital itu adalah untuk menunjang sebuah kualitas diri yang baik. Maka kalau tidak adil gender, konsep diri kita itu akan lemah, teman-teman. Sebagai contoh misalnya, kalau di dalam keluarga itu tidak adil gender, tadi misalnya laki-lakinya masih stereotip pandangannya, alah perempuan kamu nggak usah neko-neko, alah kamu itu yang harus diatur dan lain sebagainya, maka konsep diri si laki-laki itu sebenarnya sangat lemah. Dan dia itu menganggap perempuan atau pasangannya itu kemudian menjadi pribadi yang tidak ada maknanya. Kalau sudah begitu, maka ya tinggal kehancuran sebuah keluarga yang terjadi. Diakibatkan oleh tidak pahamnya dan tidak mau melakukan kesetaraan gender di dalam keluarga, maka yang terjadi itu adalah orang-orang yang ada di dalam keluarga ini konsep dirinya lemah. Kalau konsep dirinya lemah, maka akibatnya dia tidak bisa bermanfaat. Untuk dirinya tidak bisa, dia pusing mikirin problem yang ada, dia tidak bisa mengendalikan diri sendiri, tidak bisa mengendalikan nafsunya, yang ada hanya marah-marah. Ya, coba ya, orang yang tidak pinter ketika dia ngiri, dia melampiaskannya dengan apa? Dengan marah. Kita lihat ya di grup WA, orang yang tidak cerdas mengelola emosi diri, maka dia kerjanya mengumpat kalau dia itu sedang marah sama seseorang. Ngumpatnya di apa? Di status. Ya. Jadi orang-orang yang suka mengumpat di status berarti konsep dirinya itu rendah. Orang yang suka membuat status-status negatif itu konsep dirinya itu rendah. Kenapa dia rendah? Karena dia tidak berkeadilan gender, baik secara agama ataupun secara sosial. Dia konsep dirinya rendah karena akhirnya dia tidak wise begitu ya. Oke. Mohon maaf, Ibu. Apalagi ya tadi politik gimana? Ini bentar lagi ada kendala teknis. Oh gitu. Terkait oh kita Zoom-nya. ini pakai yang limit ya teman-teman. Iya. Nah nanti Oh. bisa join lagi ke link yang sama Bu. Oke. Tunggu sebentar nanti. Kok teman-teman tidak kita minta ke LP2M sih ya? Harusnya teman-teman minta difasilitasi. Iya. Bentar Bu, nanti bisa join lagi kok langsung. Oke.
Ya, Aduh, ini mohon maaf, Bu. ya. Oke. Masih bisa sekarang? Bisa. Oke, masih bisa ya. Oke, teman-teman, yang berikutnya, akibat dari munculnya ketidakadilan gender itu adalah dari sisi politik tadi, ekonomi, budaya, itu masih berbasis jenis kelamin. Yang selanjutnya yang ada di masyarakat itu adalah masih budaya patriarki gitu ya. Oke, Ibu lanjut aja. Solusinya apa teman-teman? Solusinya pertama, kalau kita berbicara tentang internal, diri kita harus... Yang lain? Ampun. Oke, Ibu jawab dulu, nanti sambil menunggu kalau ada yang lain yang ingin bertanya ya. Mas Aji, begini. Perempuan melahirkan itu adalah sesuatu yang kodratik. Tetapi perempuan bekerja itu adalah pilihan. Bukan pilihan sendiri, pilihan keluarga. Ya. Perempuan bekerja itu adalah sebuah pilihan. Laki-laki bekerja itu adalah juga sebuah pilihan tentang kerjanya apa dan lain sebagainya. Jadi, ketika seorang perempuan, dia kemudian berkeluarga, dia kemudian hamil dan dia melahirkan, maka kemudian akhirnya ketika dia keluar dari pekerjaannya, misalnya dia bekerjanya mungkin swasta ya, kalau negeri kan ya tetap dia harus bekerja. Dia misalnya kerjanya di sebuah pabrik, kemudian dia keluar. Ketika dia keluar, maka secara otomatis pundi-pundi ekonomi ini akan berkurang. Begitu kan? Karena yang tadinya dihasilkan oleh si perempuan, maka kemudian ketika dia keluar, maka kemudian dia harus berpikir ulang karena pemasukan ekonomi akan berkurang. Nah, disinilah perlunya bagaimana sebenarnya tadi ya, secara pribadi harus memanage gitu, Mas. Kesetaraan apa nih yang harus dibangun di dalam keluarga? Yang pertama, mulai dari bagaimana memusyawarahkan bersama dengan suami. Apakah si perempuan memilih tetap mau bekerja? Ketika perempuan tetap memilih bekerja di luar, maka ada masalah. Yang pertama itu adalah bagaimana dengan anak. Ya, bagaimana dengan laktasi? Kalau sekarang laktasi ini mudah ya teman-teman. Jadi sekarang itu bisa ditaruh di freezer, kemudian nanti dihangatkan, begitu diminumkan, itu sama sekali tidak masalah. Artinya ASI tetap bisa diberikan. Walaupun dia bekerja, misalnya setelah dia selesai cuti kan dia bekerja. Jadi itu harus dimusyawarahkan bersama. Sehingga kekurangan ekonomi itu bisa ditanggung bersama gitu Mas. Kalau sampai dia memilih kerja di rumah, maka kemudian dia juga akan mengurangi pengeluaran. Coba kalau misalnya dia bekerja di luar, berarti dia kan harus menyewa pembantu, ya kan? Ketika dia itu misalnya saja mendatangkan pembantu, maka pembantunya dibayar berapa, Mas? Baby sister dibayar berapa nih? Kalau baby sister dibayar misalnya 1,5 sampai 2 juta atau 2,5 misalnya untuk UMR gitu ya. Ketika dia kerja di luar tuh bayaran dia berapa? Gitu kan? Ini kalau kita berbicara positivistik ya tentang berapa bayarannya begitu amat gitu kan. Ya kalau kita menghitung secara ekonomi ya semacam itu Mas. Ya. Benefitnya apa sih yang akan didapatkan oleh sebuah keluarga ketika kemudian perempuan bekerja di luar? Oh, akan ada penambahan. Ya, penambahan pundi-pundi ekonomi, perempuan bekerja di luar karena dia swasta misalnya sebulan sekitar 5 juta. Keluar dia untuk membayar pembantu misalnya 2,5, maka akan ada lebihan 2,5. 2,5 ini kemudian misalnya untuk beli susu dan lain sebagainya habis perempuan bekerja, gitu ya. Kalau pilihannya itu, artinya apa? Dari sisi metodologi tentu harus dimusyawarahkan bersama, Mas, karena keputusan seorang perempuan bekerja dan tidak itu adalah bukan hanya untuk keuntungan si perempuan, tetapi untuk kemaslahatan sebuah keluarga. Maka dibicarakan sama suaminya. Artinya suami-suami itu tidak boleh egois juga, tidak mau membicarakan ini. Menganggap bahwa ya udah deh kamu ya duniamu begitu ya, mau bekerja mau tidak. Ya bukan itu, karena implikasinya dirasakan oleh laki-laki dan perempuan. Maka karena implikasinya akan dirasakan oleh laki-laki, perempuan, dan seluruh anggota keluarga, maka harus dibicarakan bersama, begitu kan? Jadi begitulah langkah pertama bagaimana musyawarah bersama. Untuk sebuah solusi yang paling maslahat yang akan didapatkan.
Kalau si perempuannya tetap memilih bekerja, maka akan ada benefit ini dan akan ada kekurangan ini. Tidak ada yang sempurna, Mas. Tentu akan ada kekurangan. Ketika si perempuan milih di rumah, maka mungkin pertama dia akan sangat memperhatikan anaknya, anak 24 jam bersama ibunya. Kemudian yang kedua, ya dia tidak harus mungkin mendatangkan babysitter yang harus dibayar sekian. Artinya apa? Kalau dihitung-hitung benefitnya sama. Maka Ibu bilang tadi, benefit itu tidak bisa dilihat hanya secara ekonomi. Benefit itu bisa dilihat juga dari aspek ketenangan, dari aspek keharmonisan, dari aspek tadi ya, pelayanan dan lain sebagainya. Itu semuanya benefit di dalam keluarga. Maka ketika mau memutuskan tentang problem keluarga-keluarga muda ini biasanya ya, habis nikah punya anak, bingung dia. Pengen cepat punya anak, begitu datang anak muncul problem baru. Problem bagaimana nyiapin susu anak, problem bagaimana mengatur bekerja atau tidak, problem bagaimana mengurus suami atau harus bagaimana ini. Ini biasanya keluarga-keluarga muda. Maka diskusikan bersama ya dengan suami, diskusikan bersama bila mana perlu dengan anggota keluarga yang lain, misalnya ayahnya, ibunya dan lain sebagainya. Siapa tahu anaknya dititipkan misalnya ke mbahnya yang sementara mbahnya itu dengan sukarela misalnya mau membantu. Ya sebenarnya kasihan ya, udah mbah-mbah kita dulu ngasuh kita, kemudian setelah anak kita lahir kita kasih beban juga untuk mengasuh anak kita, itu kan aduh ya, orang tua kapan dihormati gitu kan. Jadi pilih itu Mas. Diskusikan bersama, benefitnya diperhitungkan bersama. Karena benefit diperhitungkan bersama, maka kalau ada implikasi-implikasi ya harus ditanggung bersama. Jadi jangan sampai implikasinya hanya diterima oleh si perempuan, gitu ya. Implikasinya harus ditanggung bersama. Mungkin laki-lakinya harus bekerja lebih giat lagi, harus mencari tambahan-tambahan uang lagi. Ya itu harus dia lakukan. Karena apa? Karena itu konsekuensi dari sebuah keputusan yang diputuskan bersama. Oke, begitu Mas Aji. Ya Bu, terima kasih. Oke. Ada pertanyaan di chat, bagaimana Ibu melihat fenomena pertukaran peran di dalam rumah tangga, di mana sang ibu yang mencari nafkah dan ayah stay home dad ya. Sama sekali tidak problem. Sama sekali tidak problem, Ibu katakan. Asal apa? Asal sudah dimusyawarahkan bersama. Jadi rezeki itu teman-teman datangnya tidak bisa kita rencanakan. Ada sebuah keluarga yang bekerja lebih dulu perempuannya. Tetapi ada keluarga yang bekerja dulu itu suaminya. Ada keluarga yang sebelum mereka berumah tangga sudah kerja dua-duanya. Para ulama zaman dulu teman-teman, Imam Malik misalnya sudah mengatur sedemikian rupa. Jadi kalau sebelum nikah si suaminya belum bekerja, maka setelah dia berkeluarga suami harus mencari pekerjaan. Tetapi ketika dia belum bekerja jangan langsung dicerai. Karena sebelum nikah aja udah tahu kalau suaminya pengangguran. Kan gitu. Itu Imam Malik itu sangat bijaksana loh. Tidak boleh mentalak dengan alasan suami tidak bekerja ketika sebelum menikah memang suaminya itu belum bekerja. Tetapi tentu di sini ya harus ada reasoning bahwa suaminya sudah betul-betul melakukan upaya-upaya yang maksimal agar dia itu bekerja. Ya. Jadi kalau misalnya berbagi peran, kebetulan rezekinya si istri yang bekerja lebih dulu, ya tidak masalah. Dia diskusikan sama suami, bagaimana nih Mas Bojo, kok ternyata yang dapat kerja saya dulu. Ya udah, ya. Dia tetap menghargai, dia tetap. Jadi harus ada kesadaran bersama untuk saling menghargai. Jangan sampai kemudian si istrinya karena dia bekerja, terus dia menjadi kuasa di dalam. Jadi Ibu tadi bilang, biasanya relasi kuasa itu adalah siapa yang pegang duit. Karena yang pegang duit misalnya aja si istri, maka terus si istri menjadikan dirinya lebih berkuasa atas suaminya, kemudian dia main suruh-suruh aja, dia misalnya saja melakukan semau gue, mau datang jam berapa, kamu nggak usah ngatur-ngatur suami gitu kan. Jadi suami dianggap lebih rendah.
tentu ya ini harus tadi karena musyawarah bersama ya berarti harus dirembuk bareng. Kalau orang ngerti agama ya tentu dia akan sadar, oh iya ya saya harus melakukan apa. Jadi istri yang soleh itu harus begini walaupun dia bekerja. Suami yang soleh juga harus begini walaupun dia itu tidak bekerja. Ya suami melakukan pekerjaan. Maka kalau sudah ada kesadaran bersama bahwa pekerjaan itu benefitnya bukan hanya uang, kalau suami di rumah ya berarti suami harus mau melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Sedang bertukar peran. Kalau kita menggunakan aliran fungsionalis yang penting berfungsi. Tentang fungsinya bagaimana itu didiskusikan bersama. Yang penting tadi ada kesadaran bersama bahwa keluarga ini harus di-manage bersama. Kalau suami belum dapat kerjaan, ya suami harus mau melakukan pekerjaan rumah. Yang biasa dilakukan istri, ya dia kerjakan. Tapi itu pun harus berdasarkan musyawarah bersama. Ya kata suaminya, aduh aku tuh nggak bisa kalau masak rasanya nggak enak gitu kan. Ya udah, terus nanti dia akan mencoba terus yang masak siapa, kita beli aja atau yang masak masih tetap istrinya, tetapi misalnya suaminya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain mulai dari bersih-bersih, nyetrika, kemudian apa ya semua ya. Jadi tidak usah gengsi kalau ada laki-laki mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Karena itu adalah semuanya perilaku gender yang bisa dilakukan baik oleh laki-laki ataupun oleh perempuan. Tinggal bagaimana caranya agar suami tidak tersinggung dan bagaimana caranya agar si perempuan juga tidak merasa dirinya itu lebih berharga di dalam keluarga. Ya tadi ada manajemen pengetahuan agama, ada manajemen psikologis, bagaimana perasaannya harus ditata, bagaimana harus bisa menjaga, gitu kan? Menjaga perasaan suami, si suami juga bagaimana harus bisa menjaga perasaan istri. Jangan dia di rumah kerjaannya, istri pulang malah marah-marah. Itu kan menjadi tidak adil. Jadi gitu ya Mas ya. Semuanya harus bisa menata. Oh Mbak tadi ya, Mbak Urfi Ma'ruf. Urfi Ma'ruf ini Muhammad ya. Muhammad berarti ini Mas ya. Mas Urfi Ma'ruf. Jadi sama sekali tidak masalah. Kalau semuanya itu memahami tentang peran gender yang berkeadilan, maka mau laki-laki di rumah, mau perempuan yang di rumah, mau laki-laki keluar. Apalagi sekarang teman-teman, di kemajuan dunia 4.0, dapat uang itu kan bisa dari rumah. Kalau laki-laki dan perempuan kerja di rumah, mereka kerjanya bisa secara online, ya kan kerja publik itu bukan standar untuk mendapatkan uang. Bahkan kerja-kerja di rumah itu bisa dikatakan sebagai kerja publik. Ya, antara publik dan domestik dengan kemajuan-kemajuan IT gitu ya. Maka sebenarnya batasan domestik dan publik itu cuma hanya ada di wilayah kamar aja, bukan di wilayah rumah dan luar rumah. Domestik itu di dalam kamarnya sendiri gitu kan. Jadi begitu. Domestik itu menjadi tadi sangat sempit gitu ya. Ketika dia sedang di dapur domestik, ketika dia sedang di dalam kamar domestik. Tetapi ketika dia sudah di atas meja ruang kerja sudah menjadi ruang publik. Maka karena domestik dan publik itu pembatasnya sudah sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat tidak begitu jelas gitu ya. Maka Ibu kira tidak ada kata-kata bahwa kerja di publik itu adalah standar untuk mendapatkan uang. Dan itu artinya apa? Keadilan gender ya atau tadi kesetaraan gender itu ya sangat mudah untuk dilakukan. Sekalipun dua-duanya berada di dalam rumah. Karena mendapatkan uang tidak harus keluar rumah. Gitu. Gitu ya Mas Urfi Ma'ruf. Oke Bu, terima kasih jawabannya. Oke, ada lagi tidak teman-teman yang ingin bertanya sama Ibu? Teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, Ibu ingin ini ya menjelaskan kembali ya teman-teman. Jadi begini teman-teman, sambil nanti menunggu mungkin maksimal jam 11 ya. Maksimal banget jam 11.
Oke, jadi teman-teman, mulai dari sekarang bangunlah kesadaran gender bersama. Teman-teman yang masih kuliah, terutama ini bagi yang laki-laki yang biasanya kadung pemahaman agama di keluarganya dari dulu itu laki-laki sudah diistimewakan, maka mereka sekarang harus sadar bahwa peran di rumah, peran di luar, peran domestik, peran publik, peran kita, bukan dunia, tetapi lebih ke peran domestik dan peran publik, itu bisa dilakukan oleh siapapun. Ya. Begitupun peran publik bisa dilakukan oleh siapapun. Jadi kalau kita itu bisa memanage diri kita, misalnya perempuan yang selama ini belum banyak di dunia publik atau di peran-peran publik, maka ya perempuan juga harus bisa memanage dirinya sendiri, kemampuan-kemampuan dirinya, kelebihan-kelebihannya di bidang apa, maka dioptimalkan mulai dari sekarang. Kalau tidak sekarang mau kapan lagi? Begitupun laki-laki yang sudah kadung berdasarkan warisan-warisan pemahaman agamanya masih bias, di mana laki-laki mesti dianggap berkuasa. Walaupun dia tidak bekerja, dia selalu dikultuskan gitu kan sebagai penguasa, sebagai kepala rumah tangga. Ya kita mulai bangun kesadaran bersama bahwa mau dia semuanya menjadi pemimpin. Di dalam rumah tangga ada pemimpin keluarga, ada pemimpin rumah tangga. Pemimpin rumah tangga siapa ya ibu? Pemimpin di dalam keluarga siapa ya ayah? Jadi tapi semuanya pemimpin. Anak-anak pun pemimpin di dunianya sendiri. Jadi semuanya adalah pemimpin. Karena semuanya pemimpin, maka semuanya bisa mengambil peran. Dan kesadaran akan pemahaman itu harus kita bangun bersama dari sekarang. Oleh laki-laki sekalipun, karena selama ini laki-laki yang sudah kadung mengkultuskan dirinya sebagai calon pemimpin di dalam keluarga. Gitu ya. Jadi mulailah dari kesadaran bersama, maka nanti turunlah ke peran bersama. Jadi yang pertama adalah pemahaman bersama. Ya. Dengarkan teman-teman, mulai yang pertama adalah pemahaman bersama. Pemahaman bersama bersama-sama dengan kesadaran bersama. Jadi setelah paham, dia sadar akan perannya, oh iya, sadar apa yang harus dilakukannya, oh iya, bagaimana membangun pemahaman di dalam keluarga, bagaimana dia juga harus memahamkan anggota keluarganya, bagaimana dia memahamkan anak-anaknya. Jangan sampai dibilang ayah pergi ke kantor, ibu memasak di dapur. Itu aja yang kita ajarkan dari dulu sampai zaman sekarang. Boleh kita ajarkan, ibu dan ayah sama-sama sedang bekerja, gitu kan? Mau dia kerja di kantor, mau dia di dapur, sama-sama sedang bekerja. Biar anak ini paham bahwa yang memegang pekerjaan di dalam sebuah keluarga bisa dedi ataupun bisa mominya, ya, bisa ibunya, bisa ayahnya. Jadi begitu. Setelah kita pemahamannya sama, kemudian persepsinya sama, kemudian kesadarannya sama, maka yang berikutnya itu adalah melakukan peran-peran yang sama. Kalau perannya itu sudah sama-sama, ya, tidak berarti sama itu terus kemudian harus sama ya, laki-laki begini, perempuan begini. Tidak begitu. Tetapi sama itu artinya peran, kesadaran itu dibangun secara bersama-sama sehingga sebuah keluarga kalau sudah ada kesadaran bersama, perannya itu sama, ya. Peran sama itu artinya bisa tadi ya, oke deh Bapak, sekarang Bapak mau apa nih? Ada pekerjaan A, ada pekerjaan B. Bapak pilih yang mana? Jadi kan enak tuh. Oke deh Ibu yang ini, Bapak yang ini. Pak, Ibu masih masak nih di dapur, anaknya belum mandi. Bapak, Ibu minta tolong ya. Cuman caranya kan harus bagus, caranya harus maslahah. Ibu minta tolong deh anaknya, tolong si baby siapa dimandiin. Jadi kalau sudah melakukan peran bersama, ya maka nanti keluarganya akan kuat. Kalau keluarganya akan kuat, maka pekerjaan dia di dunia, di sektor publik itu pun akan kuat. Karena dia sudah tidak kesana kemari, di rumah itu sudah nyaman. Jadi tandanya kalau dia itu tidak nyaman di luar, dan dia pelarian keluar, berarti di keluarganya itu tidak nyaman. Akhirnya dia ya dunia publiknya menjadi kacau, di dunianya, di keluarganya juga
kacau. Jadi kalau keluarganya sudah tangguh, nanti peran-peran sosialnya akan tangguh, peran politiknya akan tangguh. Coba aja teman-teman lihat ya tokoh-tokoh publik yang mereka berhasil, ya, yang mereka berhasil itu adalah karena dia itu sebelumnya sudah berhasil membangun keluarga. Jadi peran-peran di masyarakat, peran-peran di dunia publik, peran-peran di sektor publik, kesuksesannya akan dipengaruhi oleh kesuksesan peran kita di ranah domestik. Kalau kita sudah begitu, maka kita nanti akan bermanfaat, gitu kan? Bermanfaat untuk menciptakan kecerdasan bangsa, bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan ekonomi, bermanfaat untuk tadi misalnya di dalam dunia publik, bermanfaat di bidang agama, dan semuanya bisa kita lakukan secara bersama-sama. Itu ya kesimpulan dari Ibu, dan mungkin apa ya sekaligus wejangan dari Ibu gitu ya, karena ini ternyata pesertanya semuanya sepertinya mahasiswa ya. Jadi sejak sekarang kalau cari partner calon suami ya carilah yang memiliki pemahaman yang tidak bias gender. Pemahaman yang berkesetaraan gender ya teman-teman. Dites dulu teman-teman. Jangan ngetesnya udah jadi suami, itu sulit. Ngetes dulu dari mulai sekarang. Suami pun begitu. Ya. Kira-kira nih perempuan saya nih responsif gender atau ya. Dia begitupun apalagi yang lebih penting yang perempuan ya. Ini karena kebiasaan suami yang biasanya menjadi tadi ada apa pemahaman-pemahaman yang bias di dalam agama, maka perempuan nih yang harus menguji dulu pemahaman calon suami saya kayak apa. Kalau dia tidak responsif gender, tidak sensitif gender, tidak berkeadilan gender, pecat aja mulai dari sekarang daripada makan hati. Mau kemana-mana nggak boleh, tidak bisa ngomong, yang harus didengar cuman hanya kata-kata suami dan lain sebagainya. Ya, jadi dari sekarang itu sudah kita melakukan pilihan-pilihan. Begitu teman-teman yang bisa Ibu sharing. Ya, terima kasih Ibu. Kita mungkin ini nggak ada pertanyaan dari teman-teman ya. Kita mau melakukan sesi foto bersama dulu. Oke. Oke, mungkin teman-teman bisa mungkin on cam terlebih dahulu. Kita foto bersama. Jika matang. Oke. 1, 2, 3. Jempolnya boleh. Bu, jempolnya Bu. Oh, jempolnya. Tuh, ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kendala dari kami. Mungkin teman-teman kesimpulannya adalah pembagian peran antara perempuan dan laki-laki itu sangat penting ya, dan bisa dimulai dari kita saat ini. Kalau nggak saat ini, kapan lagi? Jadi saya sebagai moderator mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya langsung keluar ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Baik. Oke, Acara Ibu. demi acara telah selesai. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih kepada semua partisipan yang sudah berpartisipasi. Saya sebagai host mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Oke, Ibu Lev ya. Terima kasih Ibu. Ya, Ibu Lev. Terima kasih Ibu.